ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilna ya badi'as samawati ya dzal jalali wal ikram. Ya fasalati wa balagati wa halul 'uqdatam min lisani bi rahmati sumata li huzuluhu ila billah amma ba'd. Para jamaah alhamdulillah urang dina ieu sakumaha biasa ngalaksanakeun kewajiban urang nu disebutkeun talak ilmu. Sanajan bari jauh tapi Allah telah mengetuk dalam hati urang. Tiada lain urang kudu niatan la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kuaina dongkapna para jamaah masih ngajadikeun wasilah kana dirinya terutama masih diampura dosa ku Allah. Amin. Masih dikuatkan iman Islamna, masih dikuatkan tauhidna, kalayan diberkahkan ke ilmuna. Mudah-mudahan dicingan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Insyaallah dina ieu waktu sering njelaskeun salasawiasna anu sahubungan jeung kaayaan urang di dunia. Insyaallah dina surat At-Takasur. Insyaallah dina ieu urang ngajelaskeun tentang kejadiannya Masjidil Aqsa supaya orang cenderung bisa kembali kepada Allah, bukan cuma ukur nonton doang, melaksanakan dengan kekagetan kedatangan ayeuna perangna antara Palestina jeung ayeuna Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kala saufa ta'lamun thumma kala saufa ta'lamun. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawnal jahim summa la tarawnaha aynal yakin summa la tus'aluna yawma idzin anin. Insyaallah ini secara buka, secara syariatnya atau secara rahasia-rahasia. Alhaakumut takasur telah melalaikan anjeun at-takasur bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir sehingga megah-megahan sampai ke kuburan. Nah, ini ayat perlu orang diketahui dan perlu dihayati. Secara syariat manusia ini selalu bermegah-megahan apapun yang dia keinginan, senang dipuji atau senang dengan kesenangan, maka manusia selalu bermegah-megahan
ada yang bermegah-megah lewat bangunan, ada juga bermegah-megah lewat ayeuna perhiasan, ada bermegah-megahna perkara dengan harta-harta. Nah, disitulah manusia banyak setiap di alam dunia selalu keinginan mencari rezeki supaya aku bisa megah, terbelina dengan mobil, terbelina dengan motor, sampai gak berangkat ke tempat yang lain. Kalau istri-istri bisa sampai ke kemana? Sampai ke Saudi Arabia mencari coin supaya megah-megahan teh. Bila mana sudah megah-megah ayeuna di alam dunia dengan apapun bangunan, apapun dengan kendaraan, sampai ke hatta zurtumul maqabir, di kuburan oge, di tembok, di keramik, di menaraan, padahal tempat bangke. Itulah banyak yang selalu bermegah-megahan. Padahal cerita hakikatnya alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ketika manusia mencari megah-megahan sampai ke dalam kubur yang sebenarnya, karena di dalam hati kita masih dalam keadaan kebutaan, hati kita masih dalam ketidaktahuan. Kala saufa ta'lamu. Karena hati sampai ke megah-megah. Banyak itu manusia seperti itu, sampai ke rasa penyakit ujub riya takabur dihiraukan, selalu bermegah-megah sampai ke dalam hati keadaan hidupnya. Kuburannya adalah sekarang tubuh kita, yang di dalam hati ternyata masih megah-megah. Masya Allah. Manusia akan tergelincir di sini kalau megah-megah. Contoh mata di kuburan. Diaturlah ku ilmu fikih secara ilmu tauhid atau dalam berarti ini hati sampai ke ganggukan dalam sangat ibadah dengan keinginan di dalam hati tidak lepas karena megah, karena senang dipuji. Bila mana orang lain muji akan merasa bunga di dalam hati, mengatakan beda. Alhamdulillah. Padahal orang lain mengatakan alhamdulillah di dalam hati, seperti aku atuh di situ. Masya Allah Rabbuna. Nah, ini perlu orang sampaikan melaksanakan ibadah. Di dunia kuburan dohir ternyata secara ilmu fikih lamun baik kuburan wakaf sampai ke ada yang haram ke ngalaksanakeun di tembok. Kuburan wakaf kebanyakan jelema nu ngawakafkeun kana kuburan ternyata di tembok diperbaiki. Tujuan di tembok itu kudu nama bila mana tempat-tempatna uruyun ada nabi hancur, yang megah-megah teu meunang lamun dina tanah wakaf. Nah, pribadi oge na tanah pribadi cukup buat kuliah di makruh. Ternyata kajian beli keramik. Itulah mata manusia di dunia bermegah-megah. Hatta zurtumul maqabir, Masya Allah. Sampai ke asup kana hati. Dengan ayeuna urang umur tidak akan lama. Bila mana sudah datang seperti itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asfalaha wa qala insan. Bencana.
terasa bila mana urusan dunia diasupkan kana hati, urusan dunia diasupkan kana batin, bila mana diguncang secara syariat sudah diketahui, baru sadar kalau secara hakikat baru merasakan manusia terguncang dengan punya hutang dan hutang sampai ke sana kemari. Masya Allah Rabbul Alamin. Ketika badan kita mencari rezeki ke sana kemari sudah terguncang dengan capek, disitulah manusia akan merasa Masya Allah. Nah, ini perlu kurang karena kedatangan keguncangan ayeuna alam dunia. Ayeuna urang kudu sadar alam dunia bermenyeuhna diguncang lewat manusia. Sebenarnya Allah semuanya yang selalu berperang. Contoh-contoh yang melaksanakan perang contohnya antara Palestina dan ayeuna Israel. Masya Allah Rabbul Karim. Kita yang selalu hanya bisa menonton dan menonton, ternyata tidak mau mengambil hikmah daripada perang ini. Manusia jempling-jempling saja. Sedangkan Allah infiru hifaka wasaki wasikol, keluarlah kau dari perkara enteng yang dari perkara perang. Wajahidu fisabilillah, harus perang kau dengan perang sabilillah di jalan Allah. Nah, ini karena yang selalu diguncang adalah yang ingin dihancurkan, tiada lain adalah Masjidil Aqsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Inilah cerita ayeuna diguncangna ayeuna Masjidil Aqsa. Kita harus disesuaikan dengan kita, karena itu perang kecil. Kita akan menghadapi dengan perang besar. Subhana Maha Suci alladzi hidup, asra yang telah memperjalankan, bi abdihi pada hambanya. Ayat subhanallah biasanya setiap para ustaz dimanfaatkan yang beri sawah. Kunaon dimanfaatkan bangna jeung beri sawah. Ayat-ayat ieu setiap nerangkeun dionang kaitu kadir dipake antara panyata ngalaksanakeun Rajaban geus meunang Rajaban dionang belaan puluhan juta pakai murisal bisa dipakai muri apa setiap tahun sekali. Ayat subhanalladzi dipakai muri avanza, dipakai muri mobil. Nah, ayeuna kudu dibuka sebenarnya nama dari ayat ini. Subhana Maha Suci alladzi dan itu yang mana? Nah, sekarang kata dan subhanalladzi asra selalu berjalankan supaya orang paham. Ayana digencarna dengan Israel
ke Palestina ingin untuk dikuasai, itu adalah ayeuna Masjidil Aqsa ingin dihancurkan, ingin dijadikan apa-apa oleh Israel. Disitulah karena dipertahankan oleh Hamas ini. Karena Kanjeng Rasul berangkat dari Masjidil Haram untuk ke Masjidil Aqsa. Isra ngarana, sesudah di Masjidil Aqsa cerita syariat dulu supaya orang ulah salah paham dan gagal paham. Sesudah di Masjidil Aqsa, Kanjeng Rasul terbaringlah di situ melakukan tiduran. Selama tiduran disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala manggil kepada Nabi Muhammad, naiklah ke langit Mi'raj ngarana. Disitulah makanya yang ditutupi oleh Allah Masjidil Aqsa itu yang di dalamnya ada batu bekas Kanjeng Rasul ngadampal badai berangkat ke Sidratul Muntaha. Makanya batunya diberhenti, tidak ada tiangnya dan tidak ada batunya, talinya. Itu batu itu ngegantung di lebet Masjidil Aqsa. Barang arek ikut karena batu urutan yang ngadapal Kanjeng Rasul sareng malaikat Jibril. Ini bakal cerita di hakikat. Disitulah dilarang oleh malaikat Jibril, wahai Hajar, ya Hajar, kamu berhenti, tidak boleh ikut ke Muhammad. Makanya batu diberhentikan. Nah, maka itu batu di kaki waringge masih kene ngagatung ngangkat. Ayat itu bisa coba mereka itu. Nah, nu diparebutkeun teh eta ayat Israel. Sampai dan naik ke langit. Ayeuna aya satu batu nu lubang wangi di situ. Perbatasan adalah gajah. Gajah itu bahasa aneh jaga. Perbatasan tempatnya jaga supaya orang arti. Cerita syariat tipika ayeuna khawatir ayeuna Israel nyerang dari golongan Yahudi. Ketika datang akhir kiamat, manusia sudah disatukan wadahnya. Amerika mulai ngumpul, Israel ngumpul ke Israel. Disitulah akan dijadikan wadah satu. Ayeuna nu ngadukung Israel tina golongan-golongan para Yahudi. Kenu Islam ngeganggu atanapi Islam bakal disawadahkeun digajah. Sedangkan pawali wajhaka satral Masjidil Haram. Dipayun samemeh ayat datang pawali wajhaka satral Masjidil Haram yang harus salat itu adalah ke Baitul Maqdis, yaitu ke Masjidil Aqsa. Nah, itu Masjidil Aqsa itu tempat terbang. Dalam Al-Quran Bani Israel, negara Israel. Itu cerita syariat tinggal ningali we cek peribahasa urang rek dina YouTube rek naon. Boleh tingali we di kejadian dan kejadian tinggal boleh melihat. Cerita hakikatnya bagaimana sekarang
adanya perang ini? Perang ini adalah mungkin ini perang yang sangat-sangat dahsyat. Karena manusia harus kembali ke Allah, karena manusia harus naik ke langit. Sekarang ini manusia. Cerita hakikatnya dulu Kanjeng Rasul itu adalah dari awal mulai berangkat dari Masjidil Haram itu adalah hakikatnya bumi ini diberjalankan oleh Allah langsung menanam apa? Menanam padi, sesudah menanam padi langsung kita makan. Sesudah makan itu, nah itu Masjidil Haram itu. Sudah. Kalau secara syariat itu di Mekah, kalau secara hakikat nih kita dari tanah tuh Allah diperjalankan akhirnya menuju kemana supaya kita paham, supaya kita ketemu dengan sekarang Israel, ketemu dengan Palestina, supaya kita paham, harus tahu secara hakikatnya. Karena Allah yang tahu, tiada lain manusia tidak akan bisa tahu kecuali yang dikehendaki. Diberjalankan langsung diberjalankan jadi darah jadi daging, itu terus perjalanan karena manusia ini semuanya untuk diciptakan oleh Allah, diciptakan dari tanah. Bila mana dilahirkan terus hubungan suami istri, maka melahirkan di situ sebagai anak atau bayi, itu di situ akan mendatangkan kesenangan. Sesudah sampai ke umur 15 tahun, sampai ke umur 9 tahun bagi wanita, sampai ke manusia yang sudah balik di sini akan merasakan, disinilah manusia akan putus hablum minallah, mulai lepas, mulai dengan keinginan tersendiri, mulai mengaku. Disitulah Adam itu hakikatnya dikeluarkan ke alam dunia itu. Adam itu dikeluarkan alam dunia itu dari mulai balik. Sudah ke alam dunia mata ke Nabi Adam, sekeraja pengakuan orang-orang di situ. Nah, ayeuna dikembalikan deui harus subhana maha suci Allah tidak asror nungga berjalankan arek nyampe ke Masjidil Aqsa. Masya Allah, ayeuna hakikatna Masjidil Aqsa itu adalah yang ada di dalam dada kita ini. Karena lamun urang rek ngalaksanakeun ngaji perang heula eta banyak Isra. Tah ayeuna lamun jelema rek ngalaksanakeun data ngaji, terutama ayeuna ngaji babakan hakikat tentang supaya menuju ke Allah harus naik langit lewat ngaji ini, inilah yang dikatakan Masjidil Aqsa itu. Kalau sudah karena orang bingung, karena lamun ngaji babakan hakikat, lamun ngaji babakan hate, eta gaguna ke urang eta Israel. Tah eta Israel bangsa kafir. Ngaganggu ke urang arek salat, ngaganggu rek ngaji supaya naik ka langit karena hate lamun keras. Susah itu hati, itulah batu yang ada di Masjidil Aqsa. Ketika hati kita keras melebihi kerasnya batu, maka itulah tak bisa naik, diberhentikan oleh malaikat Jibril. Pantas nuloba dibunuh teh ayeuna ku urang teh golongan Hawa. Kemarin kejadian banyak terbunuh di Gaza adalah para wanita dan anak-anak. Nah, ini manusia seharusnya yang dibunuh itu kebanyakan hawa nafsu kita ini, hawa-hawa ini yang selalu menghalang Gusti
Allah. Inilah hawa-hawa itu dicontohkan, tapi manusia tersadar sadar. Ayeuna mati na banyak kamari digajah itu adalah disesuaikan memang jeung tujuan anak Allah rek naikeun hamba-hambanya ka langit itu, yaitu di Masjidil Aqsa. Jagalah Masjidil Aqsa. Tapi di sini kadang-kadang manusia ini adalah hatinya masih keras, melebihi kerasna batu. Mata gampang, lamun keras batu gampang itu Israel menangasi. Kita dengan berbantu dengan doa supaya peperangan ini secepatnya selesai. Ternyata perang gak bakalan beres. Ini anu bisa ngelehkeun kana perang ieu karena sudah dicatat diri para petinggi sudah datang ke Israel, ke Amerika sudah. Ternyata teu kalah, teu daekeun eureun-eureun. Berarti inilah perang nu akan diturunkan Imam Mahdi. Imam Mahdi paling bisa yang menyelesaikan. Kalau masih keras terus, padahal Israel itu adalah negara Palestina, ternyata sekarang manganu hayang di Kanada tempat. Memang eta tiba hula nanti zaman Kang Ibrahim terus. Bila mana diturunkan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala adalah Imam Mahdi, insyaallah akan merasa aman walaupun Amerika bom besar. Manakah Imam Mahdi? Ternyata sekarang orang masih bersekutu banyak. Masya Allah, Rabbuna Karim. Ku Imam Mahdi kekal. Hati-hati terurang. Mata ayeuna urang ulah boga hati keras. Boga hati masih keras. Geus di Masjid Aqsa lunangkeun. Lamun geus lunangkeun hati urang, insyaallah bisa terang. Ilu secara syariat memang ada contohnya. Secara hakikat kita harus merasakan kita ingin mengaji datang ke tempat ini perang dulu di rumah. Hujan teh, bingung teh, teu boga duit teh, teu boga bensin teh, teu boga udut teh. Wah, itu adalah Isra lempang alhamdulillah. Hati menuju ke Allah. Ayeuna dicontohkeun sadar terus. Karena mulai Allah dibukakan ilmu rahasia, ilmu hakikat dimulai dibuka. 2014 mulai dibuka sampai ke sekarang. Umat manusia harus terbang, harus menuju ke Gusti Allah. Bahkan masih mulai ini. Makanya kita pun juga lawan hati masih keras naik ke Allah. Lewat mana naik ke Allah? Naik ke langit, yaitu secara dohir kan ke sana, itu pikiran gitu. Kalau secara hakikat sekarang hati kita. Kurang Gusti Allah Gusti diberi paham kali-kali ayeuna urang ditutup deui batin. Geus keluar urang dina jerokan ayeuna babakan hawa nafsu ditutup deui rek buka teh situ. Karena naon bingung terus Israel mah itu gampang. Orang enak hati geus muka belajar latihan muka ya Allah.
akan datang di penghijau pemirsa aja tahu, tapi lamun geus tebel makin tebal kerasa. Nah, orang perlu diambil hikmah dari kejadian-kejadian ini. Insya Allah para jamaah kalau geus mulai ku Allah dibukakeun mata batin ilmu hakikat geus boga kana ciri kasar para kiai hayang nepi ka kadinya karatnya hong jalan di heses hayangnya hong jalan di ayat menuduh ke banyak kerjaan telem ke dunia toriko hayang nepi ka kana su'aul basiroh teh sabaraha taun gua hayang nepi kana su'aul basiroh atana pikir silul asrar atana la ilaha illa anta lain ke apa ya hayyatum la ilaha illa anta hayang nepi ka kadinya lain satu sampai ke puluhan tahun hayang nepi ka bahasa toriko sok di situ perkaranya ka anu ka bahanom katasi. Tapi Allah berkehendak lewat barokatul karomah asal orang dalam seketika itu bisa nyampe minimal orang naik itu zaman pribadi hayang nepi ka su'aul basiro lamun ditanya ke duit tinggal sana namun ditanyakan guru Masya Allah toriko itu toriko pernah benci kalau melaksanakan zikir Masya Allah kayak nama lewat ngaji ternyata orang ditempuh dengan wiridan itu capek lelah hayang nepi ka bahasa ketemu bisa kalahkeun jin sakiduru hayang bisa kalahkeun jin teuing sabaraha tahun hayang kalahkeun jin kok mau kalahkeun saya ini lewat ngaji sampai ke ayat orang dibuka dari mulai laksanakan zikir cara orang supaya tak pula dikengkepan ke Allah manusia bagus dibukakan ke Allah ditutupan sama kurang-kurang pengalaman dimulai ngaji kan 6 tahun kurang lebih 6 tahun, 6 tahun tambah 3 tahun 8 tahun hayang bisa ngelehin jin bekas lupa wiridan di sekolah kayun geus tiis kaos kayun geus kumaha kulkas bari kula diumpul jin teh ereh-ereh teu pagi-pagi jin ya para masa tidak buka ke rahasia karena Allah merencana di pasihan kalahkan masyarakat nanti ijazah dan ijazah muko jak dunia terus kalahkan jak kebal tidak ke Allah. Nah, ayeuna urang lewat ngaji. Ayeuna ngaji babakan hakikat.
diberi jalan, dituduhkan jalan siratal mustaqim, jalan anu benar. Inilah dari mulai dikir jahar, dikir hak sampai ke dikir sirul asrar. Pertemuan di situ akan datang karena orang putus dari hablum minallah. Nyana. Tapi lamun manusia ngalaksanakeun ayeuna urang terus hatena dibukakeun ku Allah. Ketika Allah arek kotoran, ketika manusia arek kotoran, ketika ayeuna setan arek kotoran di Masjidil Aqsa, sanajan arek teu euceul di Masjidil Aqsa itu akan dibersihkan. Ayeuna kana hate lamun jami geus diasupkeun ku Allah ditarik keluar. Geus ditarik keluar lewat ngaji, paham, dijalankeun. Gak bakal. Karena tadi urang geus maot, gak bakalan maot deui. Ceritana pancen maot 2 kali. Maot kan sekali, hirup mah cenah 2 kali. Awas. Sejarita ngalaksanakeun ayeuna jelema geus maot tidak hudak deui mah. Cek udah terima aki urang bapak urang. Ayeuna urang maot kesadaran, kamari geus maot kesadaran, ayeuna geus dihudangkeun deui dina kesadaran, balik deui mah. Setiap rek balik deui ka ditu maot kesadaran terus ditarik. Maot deui. Akan langgeng, tapi masih kene tak sadar, takut maotan kikonon, geus bisa balik ke Allah, kari-kari ayeuna dititah balik dipanggil di ka Allah. Nah, apa karek jadi tingkatkan, justru ditingkatkan ayeuna hate urang. Hate nu kotor, nu mata ngomong dina hate, kukulutus nu hate gitu, eta Israel unggul itu. Tingkatkan. Dari dunia mah sakedeung atuh. Ruh bakal balik mah. Ini urang geus kaluar, salah satu nama para jamaah geus kaluar ruhna tina babakan hawa nafsu. Bila mana geus kaluar arek asup deui ge ditarik deui. Tong asup deui. Lamun geus asup deui dikumaha disadar. Ina urang asup deui bisa kontrol sepedok ngalaksanakeun nafsu deui. Wah, urang kitu. Bila mana orang seperti apapun urusan dunia, tapi ku Allah akan dijaga. Tapi manusia, nah di dia banyak anu teu sadar. Terus dituduh ke jalan malik ke dia. Kadang-kadang masih kena dikuasai ku hawa nafsu. Hati-hati bila mana geus kuasai deui hawa nafsu karena urang maot kali urang bisi maot suul hati. Ayeuna urang geus mulai ningkat dina palebah ayeuna dikir sirul asrar. Itu dikir yang aneh loh. Itu dikir yang baru dibuka loh. 2014 baru dibuka ya. Biasanya dikir hobi kalau sudah udah di situ. Ahli thariqah itu gak dibukanya cuma ukur dikir hobi Allah atau hu sampai ke di situ. Sampai di situ berarti. Karena guys di situ bingung. Bingung nak bagaimana? Nah sampai kamu la ilaha illa anta bingung.
tiada yang hidup kecuali engkau. Bingung di situ. Engkau itu siapa? Engkau itu siapa? Cuma Syekh Siti Jenar. Dari tarik kebalikan jadi buka masyarakat. Mata ayat geus wahai para geus buka gelar, geus boga sartu pikat. Gelarna mungkin masyayikh, para abuya nu gelarna tinggal tingkatkan ke para jamaah ulah diberhentikan di situ nanti tingkatkan karena dikir sirul asro karena bingung masih kena siap fitnah dan mendikir sirul lewat ngaji ketemu jum Allah lewat ngaji, ketemu jum Allah lewat zikir. Nah di sini kakak ayat ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu wasilah. Orang yang percaya kepada Allah, percaya bukan percaya omong kosong, tapi percaya dan diyakini, dan karena sudah musyahadah, sudah melihat wabtaghu wasilah. Kakak. Nah ini ayat kaharti kabuka wasilah dengan ngaji. Inilah yang menunjukkan jalan. Ternyata bila mana kita melakukan dzikir khafi, ketika kita berdiam diri, itu adalah ingin menemui Allah. Lewat ya Allah, lewat hu Allah. Sesudah itu ketemu. Sok salah paham para harus ditemuin Allah. Kalau ditemuin maca batur mah dikir teh husuman mah datang meong tak eta teh salah dikir lain maca Allah temui didinya mata pantas pelebah dia mata kanyahoan dan kusabab katutupan kunaon bukan capek naon akibat tadi dina waktu siang urang mencari rezeki hante sadar matak datang orai saw. Lamun pikir hobi teh itu temui Allah. Ini teh belajar tawasulan teh nemui Allah. Karena tawasulan selalu dinemui Allah. Karena ngaji gak bakal keluar dari tawasul hadiah dari awal mulai assalamualaikum sampai ke ditawasul setiap per orang ditawasulkan ayat tak usah per orang sana sudah dipahami. Temui Allah di situ. Kalau sudah ketemu di situ, sirul asror sudah nyampe. Karena sirul asror berarti ketika kita melakukan dzikir atau asmaul husna, nah di situ sirul asror. Kalau sudah sirul asror di situ, nemui dong. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kalau ditemui di situ kesenangan ada. Bila mana manusia akhirnya ngelaksanakan nemui seperti itu lama kelamaan, awas. Bila mana orang belajar di rumah sirul asrar, itu pikiran kita dimasukkan kepada sang hidup yang tadinya besar itu jadi merasa kecil. Oke, orang cicing ibarat satu bangunan, orang cicing di dia. Akan perasaan orang makin letih di situ. Karena
makhluknya kalau sudah makin kecil gak ada di situ. Pikiran orang matak sengaja bisa belajar sirul asrar selama 40. Ayo orang belajar semuanya. Karena itu melang kamu beres lagi bebakan dia ditemui ke Allah, kena ke Allah bakal ketemu. Ngaji mau bagikan IQ, mau ngajikan syariat ke, itu nanya ke. Dah ayeuna keur kesempatan ayeuna lamun urang rek ngaji kembali deui kana syariat, umur urang makin beak. Kapan atuh? Nah, kadang-kadang sebenarnya atuh tetap secara pribadi, maka secara umum memang ada dari ngaji syariat memang. Ngaji syariat aku pikir itu rajin di lingkungan masing-masing. Namun tentang masalah urusan dunia, insya Allah menjawab pasti. Karena lamun urang yang belajar, urang teh sempat, lamun geus ieu mana waktu pesantren. Komo geus boga majikan. Boro ka pesantren saminggu sakali oge. Tak kayak nanti meningkatkan lagi. Salat seperti biasa, ilmu baheula geus baroga ilmu masalah. Ayeuna waktu nana buat salat. Geus perang geus ieu, Palestina waktu pun ka Allah. Waktu nana Allah. Palal putra, istri, Islam ke bertanggung jawab. Inilah kejadian-kejadiannya. Jadi kira barang ayat kurang teh, lamun kurang bisa lagi kelas umum lah, kelas umum sampai ke Su'aul Basyirah. Ngan kade bila mana ayat keanehan dina diri urang ke Su'aul Basyirah di dia, kade ulah berhenti di situ. Suatu saat mungkin umur mah tidak tahu, ulah berhenti dina Su'aul Basyirah. Sabab kasar mulai dibuka, apapun keinginan pasti. Bisa lupa ngelur cair, bisa hibar, bisa. Dan ulah berhenti. Lain tujuan, lain. Tapi tujuan kurang apa Gusti? Bisa terbang supaya balik nama terusnya. Ya, jadi kedepannya kita menurut kalau saya duit harus ada melakukan seperti apapun, insya Allah akan menemui dalam surat Al-Kahfi jelas. Walaupun kita yang berbaring besar iya, ayat Israel segera cekatnya berapa mana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bil zalimin wa rida min bainin salimin wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bil zalimin wa ridna min bainihim salihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bil zalimin wa ridna
عليهم أجمعين. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.